Cek, 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 cek. Halo guys, masih balik lagi bersama saya di Campur Film. Info dulu sebentar, sebenarnya ini tuh channel cadangan karena di channel utama kemarin film ini kena take down semua. Jadi saya up di sini. Semoga aja di sini nggak kena take down lagi ya, biar bisa namatin filmnya. Mungkin bisa mampir ke channel utama saya di channel Campur Film ID. Jangan lupa juga bantu channel ini biar tambah berkembang ya guys. Oke, langsung aja kita ke episode ke-6. Episode ke-6 diawali dengan cuplikan episode yang lalu saat Chika sudah mengetahui bahwa Takai adalah reinkarnasi istrinya Keisuke dan bukan anaknya lagi, yaitu Shiraishi Marika. Lalu kita beralih ke Yuri yang menemani Izumi di rumah sakit setelah tiba-tiba pingsan di episode yang lalu. Tapi anehnya Izumi bahkan tidak tahu, tidak kenal dan tidak ingat kepada Yuri. Di tempat lain, Chika yang kini sudah mengetahui bahwa anaknya adalah reinkarnasi Nijima Takae, kini mereka pagi-pagi sudah mulai terbiasa, bahkan memasak bersama untuk sarapan pagi. Dan Keisuke pun dengan semangatnya mengunjungi mereka di pagi hari dengan membawakan sarapan pagi dan masih menganggap Chika sebagai ibu mertuanya karena Takae yang sekarang adalah anaknya Chika. Keisuke dan Takai pun jadi memikirkan kenapa dan apa alasannya Takai bisa bereinkarnasi ke dalam tubuhnya Shiraishi Marika dan kemana Marika sebenarnya. Mereka berdua pun berusaha agar ingatan Marika bisa kembali ke dalam tubuhnya, yang berarti kemungkinan ingatan Takai yang akan hilang atau malah bertahan kedua-duanya. Di kantor, Keisuke dan Moriya berhasil membuka launching perkenalan produk baru perusahaan mereka dengan sukses. Yang ternyata produk tersebut adalah resep milik Takae. Moriya pun memuji resep milik Takae itu. Keisuke pun amat tersanjung dengan pujian Moriya. Keisuke pun lantas memberitahukan kepada Takae. Takae pun senang resepnya disukai oleh banyak orang. Lantas Takae tiba-tiba bertanya kepada Keisuke tentang Moriya karena Takae tahu Moriya menyukainya. Takae pun memberikan lampu hijau kepada Keisuke untuk menikah lagi tanpa harus menunggu dirinya berusia 20 tahun nanti. Singkat cerita, di kantor Keisuke tiba-tiba terjadi trouble. Ada sedikit masalah dengan produk baru mereka karena ada seseorang yang memposting merek dagang produk mereka sebelum benar-benar launching ke publik. Dan itu menjadi masalah besar untuk Moriya karena dia yang bertanggung jawab atas semua tamu yang ia undang waktu lalu untuk memperkenalkan produk baru mereka ke khalayak ramai. Moriya pun jadi galau karena dimarahi atasannya dan terancam produk itu akan gagal dipasarkan. Keisuke pun mengajak Moriya ke resto biasa untuk menenangkan hati dan pikirannya. Karena lagi galau, malah seorang pelanggan di situ meminta Moriya untuk mau diterawang oleh si kakek pemilik resto untuk melegakan hatinya. Yang rumor-rumornya dari episode awal itu si kakek ini bisa melihat yang goib-goib atau mempunyai indera keenam gitulah pokoknya. Tapi setelah diterawang, Moriya malah tambah galau dan malah tambah nangis kejer-kejer dan langsung pergi dari resto. Moriya yang selalu ceria, kini ia pun jadi sangat murung. Keisuke pun jadi tidak tega melihat Moriya. Hingga akhirnya Keisuke pun menceritakan masalah Moriya kepada Takae di tempat resto biasanya. Dengan pemilik resto yang juga jadi galau karena telah membuat Moriya makin sedih setelah ia menerawangnya. Takae pun mempunyai ide yang cukup brilian untuk mengembalikan suasana Moriya juga suasana semua orang dengan mengadakan pesta barbeque bersama. Takae pun menyerahkan tugas itu kepada Keisuke untuk membuat pestanya. Lantas di rumah, Keisuke pun sibuk merancang pesta barbeque itu untuk esok. Keisuke juga menyuruh Mae untuk membawa pacarnya jika ia punya. Ia juga mengundang Yuri, tidak lupa juga dengan Moriya.
Singkat cerita, keesokan harinya sebelum Takai berangkat ke pesta barbeque itu, ia juga mengundang Chika untuk datang. Walaupun awalnya ia menolak, tapi akhirnya Chika mau datang ke pesta barbeque bersama Takai. Dan akhirnya mereka pun sampai di pesta barbeque itu. Begitu juga dengan Yuri. Tapi yang membuat Takai dan Keisuke terkejut adalah Mai yang membawa seorang pria ke pesta itu. Di tempat lain, Moria masih mencemaskan produk yang gagal dipasarkan karena sedikit dari kesalahannya. Tapi tiba-tiba pimpinannya mengatakan bahwa produknya akan tetap dipasarkan sesuai jadwal. Ternyata Keisuke memohon kepada CEO atau kepala departemen perusahaannya untuk tetap memasarkan produk itu. Di tempat barbeque, mereka semua tampak amat gembira, tapi tidak dengan Chika. Dia hanya duduk termenung sendirian. Takai pun mencoba menemani Chika, begitu juga dengan Keisuke. Sambil menikmati susu coklat dan barbeque, Keisuke pun bertanya kampung halaman Chika. Ternyata kampung halamannya sangat dekat dari kota itu, tapi ia tidak pernah mau pulang ke rumah karena ia masih marah dan kecewa kepada ibunya yang telah menghabiskan uang kerjanya selama 3 tahun hanya untuk bermain judi. Saat Chika hendak pulang yang ditemani Takai, Moria pun baru tiba di pesta itu. Takai pun sangat memperhatikan Moria dengan sedikit tatapan cemburu. Di jalan, Takai pun meminta maaf kepada Chika karena belum bisa mengingat apa-apa tentang Marika. Tapi Chika mengatakan bahwa itu bukanlah salahnya karena alasan Marika menghilang waktu itu dikarenakan Chika yang mengharapkan Marika itu sendiri untuk menghilang setelah perceraiannya. Setelah mendengar itu, Takai langsung menggandeng Chika untuk melepaskan segala kesedihan dan rasa penyesalannya. Di tempat barbeque, mereka semua masih terlihat amat gembira. Hingga sampai saat waktunya pulang, teman Moria ini pun memberikan kesempatan kepada Moria untuk mereka berdua bisa pulang bersama. Karena ia tahu bahwa Moria menyukai Keisuke. Mai pun juga pulang bersama dengan Renji. Saat itu, Mai mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Renji, apakah dia sekarang memiliki seseorang yang spesial seperti pacar atau tidak. Ternyata jawaban Renji malah mematahkan harapan Mai. Renji mengatakan bahwa ia sekarang memiliki seseorang yang spesial di seberang lautan. Di tempat lain, Keisuke pun akhirnya jalan berdua dengan Moria. Dan di tengah-tengah jalan, sambil mendengarkan curhatan Moria, tiba-tiba saja Moria malah menyampaikan perasaannya kepada Keisuke bahwa ia menyukai Keisuke. Moria pun tersipu malu karena telah mencium Keisuke dan langsung beranjak pergi. Tapi ternyata di sana malah sudah ada Takai yang melihat langsung Keisuke yang dicium oleh Moria tadi. Keisuke pun langsung panik bukan main. Di resto, saat hendak tutup, pegawainya mengingatkan si kakek pemilik resto untuk tidak membohongi para pelanggannya lagi tentang dia yang bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu malah membuat Moria menangis. Tapi ternyata kakek ini tidaklah berbohong. Ternyata dia memang bisa melihat sosok arwah yang sudah meninggal dan menyampaikan keinginan para arwah itu kepada para pelanggannya melalui si kakek. Begitu juga dengan Moria yang mendapatkan pesan dari kakaknya yang sudah meninggal lebih dahulu. Tapi kejadian yang tidak terduga dan membuat saya sangat kaget juga di akhir film ini adalah tiba-tiba ada sosok Takai yang berada di resto itu juga, yang sedang berjalan sambil menembus tembok, yang artinya ini adalah arwah dari Shiraishi Marika. Dan episode 6 pun bersambung. Nah,
Gimana coba? Tambah bikin penasaran kan? Mari kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan lupa di like dan komen di bawah kalau kalian suka sama video ini. See you next time di episode selanjutnya dan ciao.